Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang senantiasa setia mengikuti Sapaan Teduh. Untuk memulai Sapaan Teduh kita pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih setiamu, penyertaanmu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati menghadap Tuhan, mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau memulai hari ini dengan mendengarkan Sapaan Teduh. Firman Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam minggu-minggu ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah, atau juga kita sering sebut dengan istilah Minggu Sengsara. Yesaya menubuatkan tentang hamba Tuhan yang menderita. Ada beberapa tafsiran yang berbeda mengenai siapa hamba Tuhan yang menderita ini. Tetapi khususnya di ayat 3 dan ayat 4 pada Yesaya 53, ini menjamin bagi kita bahwa tafsiran paling tepat adalah hamba Tuhan yang menderita adalah Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Manusia lain penderitaannya adalah karena perbuatannya. Hanya Yesuslah yang menderita karena menanggung penderitaan orang lain, menanggung kesalahan dan dosa dan penyakit orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, kesusahan sang hamba Allah bukan hanya fisik saja. Kesakitan fisik itu sudah jelas, tetapi juga secara psikis, secara mental. Selain dari sakit fisik itu, ia juga sangat dihina dan juga tidak masuk hitungan. Bapak Ibu Saudara terkasih, seandainya kita yang ada di posisi Tuhan Yesus mengalami sakit secara fisik, tidak dianggap, dihina, sehingga orang bahkan tidak sanggup melihat kepada kita, mungkin kita sendiri tidak akan sanggup ada di posisi Tuhan Yesus. Ada yang akan menyerah. Buat apa saya lakukan ini? Menyerah, mundur. Tapi ada juga orang yang akan membalas perbuatan jahat itu, hinaan itu dibalas dengan lebih jahat lagi. Dalam arti kata menyerang. Jadi ada dua kemungkinan jika kita ada di posisi Tuhan Yesus. Bisa jadi kita menyerah, bisa jadi kita balik menyerang. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan keduanya. Tidak satu pun Tuhan Yesus lakukan. Karena apa? Penderitaan Tuhan Yesus itu membawa kehidupan. Penderitaannya menyelamatkan banyak orang. Maka itu Yesus memilih untuk apa? Diam. Menerima semua perlakuan itu. Demi siapa? Demi saudara dan saya, orang-orang berdosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Karena Yesus menanggung penyakit kita, kita disembuhkan. Karena Yesus mau menanggung sengsara kita, kita mendapatkan sukacita. Karena Yesus mau menanggung hukuman kita, kita mengalami damai sejahtera. Karena itu, sungguh sia-sialah kita yang telah ditebus justru memilih untuk tetap hidup dalam dosa, hidup dalam dendam, hidup dalam kepahitan, hidup penuh dengan sungut-sungut. Padahal Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Seharusnya kita hidup penuh dalam sukacita, damai sejahtera. Maka mari firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk hidup dengan memandang pada salib Kristus. Hidup dalam terang firman Tuhan. Dan jangan heran jika dunia ini menolak kita. Bahkan dunia ini menolak saat kita melakukan kebaikan. Jangan heran, karena Tuhan Yesus sendiri juga mengalami perlakuan itu. Dan pesan hari ini, jangan menyerah, jangan juga menyerang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan juga menyerah untuk berbuat kebaikan. Terus lakukan. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Tetap kerjakan bagian kita. Sekalipun tidak seperti yang kita harapkan. Karena bisa jadi itulah yang Tuhan harapkan.
untuk kita tetap setia, untuk kita tetap setia menabur kebaikan-kebaikan itu, meskipun saat kita menabur kebaikan belum tentu dibalas ataupun dianggap ataupun diperhitungkan, tapi tetaplah lakukan kebaikan, tetaplah setia, tetaplah melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita, bagi kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman yang sudah boleh menyapa kami di pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami dapat sanggup mempunyai kesabaran, kesetiaan sebagaimana Tuhan Yesus miliki. Sekalipun dunia menolak, sekalipun banyak kebaikan yang tidak dianggap, tidak dinilai, tetapi Tuhan, kami mau terus setia melakukan kebaikan, menaburkan kebaikan sebagaimana Tuhan Yesus sudah mencontohkannya bagi kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami semua bersatu hati berdoa bagi GBKP Runggun Bogor dan juga perpulungan di Sukabumi. Tuhan, kiranya berkati GBKP Runggun Bogor, secara khusus pendeta kami, Pendeta Tarigan sekeluarga, dan juga pertua diaken dan emeritus yang melayani di tengah-tengah Runggun Bogor, juga pertua diaken yang melayani di tengah-tengah perpulungan Sukabumi. Biar semuanya boleh tetap bersehati ya Tuhan. Biar gereja Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, semakin berkembang, semakin maju, dan jemaat Tuhan di dalamnya senantiasa setia, selalu terbangun imannya, dan mendekatkan diri hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini, dalam segala aktivitas kami, segala tanggung jawab yang kami emban, yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau kerjakan itu dengan penuh ucapan syukur. Kami mau kerjakan semuanya dengan penuh dengan tanggung jawab dan dengan penuh sukacita, sebab semua itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa kami ya Tuhan. Kami siap memulai hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.